Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, dan semangat menjalankan aktivitasnya. Senang sekali rasanya saya, Fiona Jeretno, dapat kembali berjumpa di hadapan Anda, tentunya dalam program spesial kita hari ini, yaitu Breaking News, dengan tema kita hari ini, deg-degan peserta pemilu di akhir masa pendaftaran, bersama beberapa jurnalis kita yang sudah berada di daerah masing-masing, ada di kabupaten kota, dan juga bahkan ada yang berada di KPU secara langsung. Dan tentu kita akan terhubung bersama rekan kita yang pertama, yaitu ada rekan jurnalis Tribun Timur, Erlan Saputra di KPU Sulsel. Untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Ya, selamat siang Erlan. Baik, selamat siang rekan Tio Ya, dan Tribun dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa mengingat hari Minggu ini adalah hari terakhir ya, pendaftaran bacalek DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat kami sampaikan juga bahwa dari 18 total peserta pemilu atau partai politik yang dipastikan akan ikut serta pada pemilu 2024 mendatang, sejauh ini menurut catatan KPU Sulsel baru ada 10 partai politik yang resmi mendaftarkan bacaleknya. Adapun 8 partai yang lain, ya. baik itu partai yang non parlemen RI maupun partai yang saat ini berada duduk di parlemen itu juga akan mendaftarkan diri atau menyetor berkas di hari terakhir ini. Seperti tadi kami sempat bertemu langsung dengan Ketua Hanura Sulsel, dalam Ya. hal ini Pak Amsal sampai Tondok ya. Namun baru-baru ini sudah memasuki ruang media center untuk pemeriksaan bacalek. Tepat hari Sabtu kemarin itu Partai Hanura itu mengunjungi atau mendaftarkan bacalek di kantor KPU Sulsel. Namun menurut informasi yang kami dapat dari KPU Sulsel bahwasanya berkas-berkas dari Hanura yang sempat diajukan itu dikembalikan oleh KPU Sulsel, mengingat karena ada beberapa teknis ya atau dokumen yang tidak lengkap ya. Dan hari ini Hanura kembali mengunjungi atau menyambangi kantor KPU Sulsel. Jadi suasana kantor KPU Sulsel saat ini, Tribuner, seperti ini. Baru partai Hanura yang memasuki ruangan media center KPU Sulsel. Jadi Tribuners, seperti inilah kantor KPU ini. Jadi bisa kami bisa kita melihat langsung pemeriksaannya. Pendaftaran ini bukan melalui proses yang panjang dan harus koordinasi yang panjang. Tentu hari ini semua sudah siap dengan segala situasi. Kita kali ini semoga kita berharap semua partai dan semua calon itu sampai di KPU tidak ada yang ada lagi yang lewat jam 12 malam. Kalau lewat jam 12 malam itu akan ditolak. Kami membuka sampai jam 11 malam lewat 59. Jadi kira-kira begitu. Segera itu pengantar dari saya karena hari ini akan kita menunggu semua partai politik kurang lebih 8. Saya kira demikian dari saya, memang atas segala kekurangan
Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pasca Kongres dan permohonan maaf apabila ada yang kurang saya. Sesungguhnya kami ini ingin memberikan yang terbaik kepada semua partai politik kepada adil dan setara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan sepatah kata. Kepada Bapak, kami persilakan yang mulia. Kalau saya sudah semua memakai Bapak Ketua, ya serta wakil dari yang cinta dan hormat Bapak Sekretariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, Bawaslu beserta konsulnya, beserta juga para mas media yang sangat kita hormati. Tulis 1000%, anggota ya. Baik, pada hari ini tadi tidak perlu banyak lebar. Dan di sini kita undang-undang dan kami sudah siap 1000%. Hari ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU dan Partai Hanura silakan Tribuners, jadi saat ini sedang penyerahan dokumen oleh rekan Tio saat ini sedang dilakukan foto bersama oleh komisioner KPU maupun Hanura dan anggota Bawaslu Sulsel. Salah nama saja. Bukan dilayani lagi. salam awas. Silakan kembali ke depan. Sudah siap. Ya, rekan Erlan. Halo rekan Tio. Ya, rekan Erlan, mungkin akan ada wawancara langsung bersama Ketua Hanura atau seperti apa? Bisa rekan Tio, namun saat ini masih dalam pemeriksaan atau pengecekan 85 bacalek dari Hanura sendiri. Jadi mungkin 5 atau 10 menit ke depan baru bisa wawancara langsung, begitu rekan Tio. Ya, bagaimana jika kita beralih dulu ke rekan kita yang ada di Kabupaten Bone? Nggak apa-apa ya, Erlan? Boleh. Ya, sembari menunggu nanti waktu untuk wawancara langsung bersama Ketua Hanura. Iya. Ya, oke. Kita akan langsung terhubung bersama rekan kami yang ada di Kabupaten Bone, bersama rekan Noval Kurniawan. Sudah bisa mendengarkan suara Vio di studio?
Jelas. Oke. Ya, Ya, selamat siang. jelas, jelas, ya. Selamat siang, Noval. Ya, siap. Ya, mungkin bisa menginfokan terlebih dahulu bagaimana suasana pagi hingga siang ini yang ada di Kabupaten Bone, khususnya terkait pendaftaran pemilu 2024. Siap. Terima kasih rekan Tio di studio. Hari ini sebanyak ada 6 partai yang diagendakan akan mendaftar di KPU Kabupaten Bone, mulai dari Gerindra, Demokrat, Partai Golkar. Namun untuk saat ini baru 2 yang sudah melakukan pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone, yaitu Partai Gerindra dan Partai Umat. Dan untuk Partai Gerindra sendiri tadi sudah hadir di kantor KPU Bone sekitar pukul 11.30 WITA, dan seperti yang diketahui bahwa untuk berkas sendiri pendaftaran bakal calon legislatifnya untuk Gerindra diterima pada hari ini oleh Komisioner KPU Bone. Dan saat ini saya sedang berada bersama dengan Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bone, yaitu Fahri Rusli, untuk wawancara di Tribun Timur. Rekan Tio. Bisa langsung diarahkan, rekan Noval. Baik. Ya, selamat siang, Pak Fahri. Siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Dan iya. insya Allah siap menang 2024. Oke, optimis ya, Pak? Insya Allah optimis. Ya, Pak, kita ingin mendengar langsung nih dari Wakil Ketua DPC Kabupaten Bone dari Partai Gerindra. Tentunya bagaimana, Pak, tadi situasi mungkin pendaftaran juga pada saat pendaftaran di KPU Kabupaten Bone, seperti apa suasananya dan bagaimana hasilnya, Pak? Silakan. Ya, baik. Kalau ditanya bagaimana pendaftaran pada hari ini, sebenarnya Gerindra itu diagendakan seluruh Indonesia dilakukan di tanggal 13 Mei kemarin. Cuman pada dasarnya ada beberapa DPC termasuk Kabupaten Bone ini yang belum menerima rekomendasi dari DPP Partai Gerindra. Jadi kami diberikan rekomendasi DPP itu pada hari ini, dan alhamdulillah jam 11.30 WITA tadi kami sudah melakukan pendaftaran, dan alhamdulillah setelah melalui pemeriksaan atau verifikasi dari pihak KPU, alhamdulillah berkas dari Gerindra itu sendiri dianggap sudah memenuhi syarat dan diterima oleh KPU Kabupaten Bone. Oke, dari jawaban yang tadi di awal begitu Pak Fahri sendiri sudah sangat optimis. Lantas target untuk kursi sendiri yang akan diduduki dari Partai Gerindra ada berapa targetnya? Oh iya, kalau ditanya target kursi dari Partai Gerindra, tadi saya sudah mengatakan kepada beberapa jurnalis bahwa kami ditargetkan 9 kursi, dan insya Allah kami yang menjadi target utama kami adalah menjadi partai pemenang khususnya di Kabupaten Bone. Seperti itu. Bagaimana dengan keterwakilan kaum perempuan dan juga kaum milenial nih Pak dari Partai Gerindra khususnya yang ada di Kabupaten Bone? Oh iya, kalau ditanya mengenai keterwakilan perempuan, alhamdulillah di Partai Gerindra ini bahkan melewati batas 30% tersebut. Ya. Nah ini yang menjadi keterwakilan perempuan dari Partai Gerindra itu sendiri, dan itu diisi oleh kaum milenial untuk keterwakilan perempuan, bahkan untuk bakal caleg prianya sudah memenuhi syarat semua. Mungkin bisa disebutkan nih Pak beberapa nama yang mungkin menjadi calon potensial khususnya dari kaum milenial Pak. Nah, kalau dari kaum milenial ada nama Andi Muhammad Yusuf itu dari Dapil 1 Kabupaten Bone, ada Andi Tandriwali Nonong dari Dapil 4, ada Bustani Larifin dari Dapil 3, ada Andi siapa ya yang Dapil 2 itu, saya mohon maaf saya agak lupa. Dan memang Gerindra di tahun 2024 ini nantinya sepertinya agak berbeda di tahun 2019, karena memang diisi oleh
kaum milenial, khususnya di Kabupaten Bone. Mhm. Lantas Pak, seberapa besar Anda yakin kaum milenial bisa menyabet kursi DPRD di Kabupaten Bone, Pak? Ya, kalaupun ditanya seberapa besar, saya sangat optimis dikarenakan kenapa di tahun 2019 saya sendiri terpilih di DPRD Kabupaten Bone di fraksi Gerindra itu, dan menurut hasil laporan itu di DPRD Kabupaten Bone hari ini itu sekitar 40% dikuasai oleh milenial, dan ini sangat memungkinkan untuk di 2024-nya ini akan bertambah. Mungkin seperti itu. Mungkin apakah ada peluang dari Gerindra untuk menambah nih daftar calon sementara jika nantinya selesai, Pak? Kenapa? Apakah ada tambahan? Oh, Ya. ya, Ubah posisi. kalau persoalan daftar caleg sementaranya, ya ini memungkinkan bukan hanya untuk Gerindra, sebenarnya mungkin di partai-partai lain mungkin akan terjadi perubahan, tapi kalau di Gerindra kami pun sampai hari ini ya masih menerima daftar caleg sementaranya, ya kalaupun nanti ada perubahan ya kita lihat saja nantinya seperti apa. Pak, mungkin bisa memberikan sepatah dua kata begitu terkait bagaimana Anda menatap pemilu di 2024 dan seberapa optimis Gerindra dan serta harapan Bapak selaku Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bone, Pak. Ya, baik, kalaupun saya melihat di 2024 ini kami dari Partai Gerindra akan berupaya untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden di 2024, dan pastinya Gerindra menang, dan kami dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Bone seperti yang saya sampaikan tadi, target utama kami adalah menjadi partai pemenang, dan kami sangat optimis itu akan terwujud di 2024. Melihat kondisi Kabupaten Bone hari ini, Gerindra boleh dikata semua bakal caleg di hampir semua dapil ini sangat diperhitungkan oleh partai-partai lain. Mungkin seperti itu. Ya, berarti bagaimana dengan kesiapan kaderisasi yang diberikan dari Partai Gerindra kepada kader-kader baru nih Pak, yang baru terjun di dunia politik? Seperti apa? Ya, jadi hampir di tiap tahunnya Partai Gerindra ini konsisten untuk memberikan semacam pendidikan politik kepada kader maupun bakal caleg yang akan bertarung 2024 ini, dan itu menjadi spirit atau menjadi modal utama kami untuk bertarung di 2024 mendatang. Ya, terima kasih atas informasinya yang telah diberikan Pak Fahri. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Ya, sehat dan sukses selalu. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ada tambahan informasi dari rekan Noval? Atau sudah cukup? Saya, sudah cukup untuk saat ini, rekan Tio di studio. Ya, tentu kita menunggu informasi terbaru dari Kabupaten Bone ya, Noval? Siap. Ya, siap. Kemudian kita akan beralih bersama jurnalis kami yang ada di KPU Makassar. Ada Faki Imtiaz sudah bergabung bersama kami. Bisa mendengarkan suara saya? Baik rekan Tio. Ya, Faki, bisa menginfokan nih bagaimana kondisi dari pagi hingga siang hari ini, seperti apa yang ada di KPU Makassar? Ya, diketahui bahwa di hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPRD Kota Makassar akan ada 9 partai yang dijadwalkan mendaftarkan bacaleknya hingga malam hari nanti, Tribuners. Dan sampai siang hari ini pukul 14.00 WITA baru satu partai yang datang, yakni Partai Gerindra yang tadi dipimpin langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Bapak Erik Horas yang membawakan berkas 50 daftar bacaleknya di KPU Kota Makassar. Seperti itu rekan Pio. Berkas yang telah dikumpulkan ya, rekan Faki? Ya, jadi berkas-berkas yang dibutuhkan seperti laporan catatan kepolisian, kemudian catatan kesehatan juga dikumpulkan oleh dari Partai Gerindra.
untuk 50 bakal calon legislatifnya. Seperti itu rekan Pio. Oke, dan info terbaru mungkin ada partai mana lagi yang akan menyusul nih di hari ini setelah Gerindra? Ya, sesuai jadwal yang dihimpun Tribun Timur bahwa seharusnya pukul 14.00 WITA ini Partai Demokrat menjadi partai kedua yang akan datang di hari ini. Kemudian disusul Partai Perindo, kemudian ada Partai Golkar, lalu Partai Kebangkitan Nasional, Partai Gelora, kemudian Partai Hanura juga yang nanti akan menjadi penutup sekitar pukul 22.00 WITA, pukul 10 malam, ya kabarnya Hanura akan datang. Seperti itu rekan Vio. Mungkin tadi di aktivitas pada saat pendaftaran dari Gerindra, apakah ada sesuatu yang unik mungkin rekan Faki? Atau biasa-biasa saja? Ya, memang hari ini juga relatif lebih santai lagi. Oke. Tadi kader Partai Gerindra juga mungkin sekitar 30 orang yang datang di kantor KPU, kemudian pelaksanaan pemeriksaan berkas juga tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua KPU Makassar, Bapak Farid Fasdi, kemudian berkas juga yang dibawakan sudah dinyatakan lengkap dan diterima baik itu secara fisik maupun melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Jadi pendaftaran Partai Gerindra ini terpantau lancar dan tidak memakan banyak waktu dan saat ini sudah diterima oleh KPU Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Ya, jadi mungkin ini salah satu strategi begitu karena tadi dari hasil pendaftaran dan juga verifikasi berkas itu sangat cukup singkat begitu ya, hanya 30 menit karena mungkin berkas-berkas yang telah disiapkan itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, makanya mungkin di tanggal di masa akhir pendaftaran pemilu ini baru mereka berdatangan mungkin di KPU Makassar. Seperti itu yang mungkin bisa disampaikan Faki? Iya, jadi memang seluruh sebelum datang di KPU Makassar, nanti Partai Gerindra sudah memastikan bahwa di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON sudah memenuhi 100%. Jadi ketika tanda centang hijau di aplikasi SILON sudah memenuhi, barulah Partai Gerindra datang untuk membawakan berkas fisiknya. Jadi maka dari itu sistem ataupun pemeriksaan berkas fisik pun tidak berlangsung lama. Seperti itu rekan Vio. Ya, mungkin kalau dari target kursi Partai Gerindra sendiri ada informasi yang didengar atau dihimpun dari rekan Faki? Ya, jadi kalau Partai Gerindra sendiri saat ini memang memiliki 5 kursi di DPRD Kota Makassar. Termasuk salah satunya juga yang diduduki oleh Ketua DPC Gerindra yakni Bapak Erik Horas. Nah, di pemilu 2024 nanti Partai Gerindra sendiri tidak memasang target berapa kursi yang akan diraih, tapi Partai Gerindra melalui Bapak Erik Horas sendiri memastikan bahwa dari setiap dapil, dari 5 dapil akan ada lebih dari 5 kursi yang dia dapatkan, yang dia targetkan. Sementara itu 5 petahana termasuk Bapak Erik Horas kembali bertarung dan dipastikan tidak ada yang naik kelas ke DPRD Provinsi ataupun DPR RI. Jadi modal 5 petahana yang akan bertarung di 5 dapil ini menjadi modal berharga Gerindra untuk kembali memastikan 5 kursi sembari tetap mengupayakan bisa menambah kursi dari masing-masing dapil. Seperti itu rekan Vio. Iya. Tentu kita akan menunggu informasi terbaru dari partai politik lainnya yang akan datang di KPU Makassar dari rekan Faki. Tapi sebelum itu kita akan beralih ke rekan jurnalis lainnya. Terima kasih Faki Imtiaz atas kerjasamanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Kemudian kita akan beralih bersama jurnalis kami yang ada di Kabupaten Wajo, khususnya yang ada di kantor KPU Wajo. Ada rekan kami Jabal Kubais sudah terhubung bersama kami dan bisa mendengarkan suara saya di studio. Ya, rekan Pio di studio. Ya, silakan rekan kami. Bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan tentunya
di hari terakhir pendaftaran calon legislatif sudah ada 8 partai yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu, khususnya pada calon anggota legislatif mereka. Dan Maaf, tidak ada hanya berapa itu partai? juga Maaf, ada berapa partai? sudah ada 8 partai, Oh, oke. sudah Ya. ada 8 partai hingga siang hari ini atau sore hari ini. Dan tentunya diketahui bahwasanya pada hari ini Minggu tadi sudah ada dari Partai Amanat Nasional, PAN, dan juga dari Partai Gerindra. Nah, kita bisa lihat bahwasanya sekarang kita kedatangan dari Partai Demokrat yang tentunya saat ini sedang melakukan verifikasi berkas di ruang verifikator KPU Kabupaten Wajo. Bisa di-switch dulu kameranya, rekan kami Jabal, bisa di-switch agar Tribuners bisa melihat langsung bagaimana situasi di KPU Wajo. Baik, saat ini kita akan melihat situasi yang ada di KPU Kabupaten Wajo, dan tentunya saat ini para kader dan simpatisan dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo saat ini sudah memasuki ruang verifikasi, dan beberapa dari kader dan juga calon legislatif mereka tengah berada di ruang tunggu sambil menunggu hasil verifikasi dari KPU Kabupaten Wajo itu sendiri. Berarti memang sangat ramai ya, dengan nuansa biru-biru, rekan Jabal. Ya, betul bahwa saat ini hampir 50 kader dari Partai Demokrat memadati KPU Kabupaten Wajo, dan mereka kompak menggunakan pakaian kebesaran mereka, tentunya yang berwarna biru tua. Ya. Oke, mungkin kita akan mendengarkan wawancara dari rekan kami, atau mungkin kita hold dulu, rekan Jabal. Oke, sekedar informasi bahwasanya sebentar lagi akan dilakukan konferensi pers di ruang konferensi pers KPU Kabupaten Wajo oleh Partai Demokrat. Tentunya sambil menunggu hasil verifikasi berkas dari KPU Kabupaten Wajo itu sendiri. Berarti kita akan kembali bersama rekan Jabal nantinya ya? Ya, betul. Ya, untuk itu terima kasih Kak Jabal, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan tentu kita akan senantiasa menantikan informasi dari Anda. Kita akan beralih ke rekan kami yang ada di KPU Sulsel. Ya, terima kasih. Terima kasih, kita akan beralih ke... Oke rekan Pio, kembali lagi. Jadi saat ini sedang berlangsung konferensi pers dari Ketua Hanura Sulsel. Berarti berapa ketua ini provinsi? Kita mulai dua. Yang bisa saya bebas semua. Termasuk ibu satu. Total 8 kursi. Target 8 kursi. Tambah satu. 9 dengan karena saya perlihatkan Nurain itu. Oke. Oke, mantap sih. Oke rekan Cuk, jadi baru saja Pak Ketua Hanura Sulsel dalam hal ini untuk melakukan konferensi pers, bisa dilakukan pengecekan berkas. Dan kali ini kami akan mewawancarai secara eksklusif dari Pak Ketua. Ya, silakan rekan Erwan.
Di sini Pak kita dari Tribun Timur bisa apa yang disampaikan? Boleh. ini suasana 24 jam kulayani. bisa duduk di samping. Oke rekan Tio, jadi saat ini saya sedang bersama dengan Pak Ketua Hanura Sulsel yang akan menyampaikan ya, ya bagaimana suasana pendaftaran hari ini dari Hanura Pak Ketua. Iya. Pendaftaran hari ini sudah sangat 1000% sudah memenuhi syarat untuk Partai Hanura. Calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Dapil. Caleg yang didaftarkan ini Pak kita berapa jumlahnya? Jumlahnya 85 Sulawesi Dapil. Dari petahana sendiri Pak kita? Petahana hanya satu, karena kebetulan di DPRD Provinsi hanya satu sementara. Dan yakin ke depan dengan dipimpin oleh seorang purnawirawan pasti naik. Oke, siap Ketua. Jadi begitu rekam Tio. Saya kembalikan ke studio. Mungkin apakah ada peserta baru nih Pak yang baru bergabung di Partai Hanura khususnya? Ada berapa orang mungkin? Oh banyak. Dan partai-partai lain banyak yang sudah bergabung. Baik calon DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang lari pimpinan partai di partai-partai besar pun bergabung ke Hanura, termasuk calon DPRD saya, tapi itu rahasia. Nanti kita akan sampaikan. Jadi takutnya nanti ada expose. Belum bisa di. Jangan itu rahasia perusahaan dong. Kita bisa ada. Dan DCS ini Pak mungkin anak bergeser nanti atau bagaimana? Kalau bergeser tergantung manusianya. Tergantung orangnya. Yeah. Mengapa? Karena ini partai 18 ini partai akan begitu semua nanti, bukan Hanura. Bisa terjadi. Tapi suka atau tidak atau ketersinggungan mereka bisa karena mereka manusia biasa. Betul. Bisa karena pengalaman dan pindah. Ya kita usahakan nanti yang mau pindah ke partai Hanura secara terbuka saya nyatakan saya ketua pimpinan Dewan Dewan Pimpinan Daerah, saya menerima semua partai manapun. Nyaman lah di Hanura. Oke sedikit Pak Ketua, apa katanya kemarin itu sempat datang ke KPU Sulsel. Oh iya betul. Iya. Dalam hal ini konsultasi atau bagaimana? Konsultasi dan itu pun ada itulah saya bilang begitu hebatnya KPU Provinsi Selatan begitu teliti menyeleksi daripada pemberkasan partai-partai politik yang mendaftar termasuk Hanura. Jadi hari ini kami sempurnakan. Oke, sedikit juga Pak Ketua terkhusus di daerah ini Hanura. Di Hanura Indra Kang kan sebelumnya itu Indra Kang apa? Iya. Sudah berganti ketua ini. Berganti ketua. Saya ganti yang mana saya ganti. Oke Pak Ketua. Dan ini menurut kabar dari Ibu Ketua Irma Mahmud katanya yang petahana salah satu petahana ini sudah tidak mendaftar sebagai DCS. Saya coret CPW. Oh di PW. Ya CPW dan alasan. Dari besok saya buat kalau sudah ada sampai tanggal 14. Oke. Jam 000 tidak ada saya langsung PW. Berhentikan, masih banyak menunggu. Oke, siap Pak Ketua. Begitupun dengan di kabupaten lain kalau misalnya. Demikian pun pokoknya berlaku untuk wilayah Sulawesi Selatan. Siapa kok yang lari yang tidak segala macam ada dalam petunjuk pelaksanaan daripada partai politik, termasuk dalam PO kami seperti itu. Begini. Saya PW. Oke, target kursi untuk di DPRD Sulsel. DPRD Sulsel saya tadi sudah katakan di wartawan tadi di Mas PD bahwa dari 11 dapil ada 3, tapi saya yakin ada 1 dapil yang sepertinya 2 kursi nanti. Lu Raya. Dapil 11. Untuk DPRD ini Pak kita. Oh, DPRD pasti lulus paling tersoal. Sepertinya dapil 1, dapil 3 yang sudah sepertinya insya Allah mudah-mudahan lolos, 2 yang akan saya push dapil 2 RI yang kita akan berusaha memberikan munisi, memberikan support, memberikan tenaga pikiran ke sana agar supaya bisa lolos. Oke, di dapil 3 sendiri Pak kita? Oh saya sendiri akan maju. Oke. Jadi seperti itu rekan Tio. Pertanyaan terakhir rekan Erlan kepada Bapak Ketua, mungkin bisa disampaikan langsung. Pak, ini pasti Tribuners penasaran ya Pak, mengapa Partai Hanura baru datang di masa-masa akhir pendaftaran nih Pak? Apa alasannya Pak? Bukan. Itu hanya ada pembetulan koreksi saya. Ya. Iya. Bagus, sudah. Betul sedikit.
kami berikan, kami diberi kesempatan untuk betulkan. Hari ini kita betulin. Sini kita cari nama orang-orang kan. Dengan terima sudah kami sudah koreksi hanya 1 menit saja. Oke, rekan Tio, Ya. saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih rekan Erlan atas kerjasamanya. Tentu kita akan menunggu informasi terbaru dari Anda terkait partai politik apa saja lagi yang akan menyusul mendaftarkan diri di KPU Sulsel. Studio, rekan Tio. Terima kasih. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan dokumentasi-dokumentasi yang telah dikirimkan kepada kami. Jam 1 juga jam setengah lebih kayaknya. Siap mengawal. Baik Tribuners, saat ini Gerindra Kabupaten Wajo tiba di KPU Kabupaten Wajo untuk mendaftarkan para calon anggota legislatifnya menuju pemilu 2024.
12 kursi. 12 kursi aman siap. Ayo setarget. Target. Media. Kamu ke media. Ada media. Ke media. Biasanya itu 1 jam sampai 2 jam. Ya, Tribuners, saat ini kami telah terhubung kembali bersama jurnalis kami yang ada di Kota Palopo, maksud saya. Di Kota Palopo ada Calik Mawarti. Ya, Calik bisa mendengarkan suara saya di studio? Iya, bisa lihat ya. Ya, gimana kabar pendaftaran di hari ini, di hari terakhir di Kota Palopo? Seperti apa ya berlangsungnya? Apakah ramai berdatangan seperti yang disampaikan kemarin oleh rekan Calik bahwa akan ada 6 partai yang mendaftar di hari terakhir ini? Mungkin yang pertama sudah ada dari partai mana nih? Oke. Jadi pada hari ini di depan saya dapat terlihat rombongan berbaju putih, yakni pengurus dan kader Partai Golkar Kota Palopo yang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk mendampingi atau mengantar pengurus inti Partai Golkar Kota Palopo mendaftarkan bacalek mereka di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. Nah, ini suasana luar. Saya akan mengajak Tribuners untuk masuk ke dalam ruang media center tempat proses pengajuan bakal caleg atau pengajuan bacalek 25
dari Partai Golkar. Ini Allah saya akan mengajak Tribuners melihat bagaimana suasana pengajuan bakal caleg Partai Golkar. Namun di atas angka 5 atau 5 dia 2. Namun press release ini belum bisa kami gunakan karena press release-nya akan mengubah terkait jika berapapun angka desimalnya 2. Namun belum bisa kami gunakan karena belum ada dasar hukum. Jadi seperti itu yang bisa kami informasikan. Saya pikir cukup dari saya. Saya kira dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara dicek Pak antara berkas fisik dengan apa yang ada di silon, tim verifikator kami sudah melihat. Kami bagi di sini Pak per kapil, Pak Ketua, tapi saat tidak punya. Kemudian ya, seperti kita lihat tadi, proses verifikasi masih berlangsung di Aula Media Center. Tampak pengurus Golkar dipimpin oleh Ketua Partai Rahman Mas Sri Bandaso. Terlihat juga beberapa anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar seperti Harisal Alatif, Subir Surasman, dan beberapa lainnya. Terlihat juga politisi senior Kota Palopo yang akan mendaftar sebagai caleg Partai Golkar ada Ali Muddin Nur. Ali Muddin Nur ini mantan calon wakil wali Kota Palopo pada tahun 2013 atau Pilwalkot 2013. Kemudian ada juga mantan camat Keluanua Darsan Dapi, juga mantan aktivis mahasiswa. Nah, sejauh ini dari KPU Palopo dapat saya laporkan bahwa sudah ada 5 partai politik yang berkas pendaftarannya diterima dan dinyatakan lengkap, yakni Partai PDI, PKS, Nasdem, PKB, dan PSI. Dan sementara beberapa partai lainnya masih melengkapi dokumen mereka, sementara partai lainnya itu akan mendaftar pada sore nanti. Itu sementara dari Kota Palopo. Jadi total ada 5 partai yang sudah menyerahkan berkas ya. Mungkin bisa saya ulang lagi. Ya, total ada 5 dan sementara lainnya akan menyusul hingga mungkin nanti malam ya. Ya. Sore. Oke, bahkan sore. Ya, Saudara Calik mungkin bisa disampaikan atau sudah mendapatkan informasi dari Partai Golkar, mungkin ada berapa peserta yang didaftarkan? Dari informasi yang saya dapatkan, Golkar mendaftar 25 bakal calon anggota legislatif sesuai dengan kuota yang diberikan atau sesuai dengan jumlah kursi di DPRD Kota Palopo. Sebagai informasi, Partai Golkar ini merupakan partai yang selalu mendominasi atau selalu menjadi pemenang pemilu di Kota Palopo sejak pilkada atau pemilu langsung digelar. Jadi pada pemilu 2019 yang lalu Partai Golkar juga menjadi pemenang dengan meraih 5 kursi di DPRD Kota Palopo. Begitupun dengan 2014, 2009 dan 2004 Partai Golkar juga meraih kemenangan. Nah, sampai saat ini
saya belum mendapat informasi dari Ketua DPD Partai Golkar Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso, yang juga merupakan Wakil Wali Kota Palopo, apa target dia untuk pemilu 2024. Nanti mungkin setelah proses pengajuan bacalek selesai di dalam ruangan Polda Media Center akan dilakukan konversi pers di kantor KPU Kota Palopo ini. Itu sementara. Ada berapa lama lagi nih ketika nanti saat konferensi pers, memakan waktu berapa lama lagi kita akan menunggu? Saya belum dapat memastikan sebab saat ini di dalam aula proses verifikasi atau pemeriksaan berkas masih berlangsung. Oh, ini sudah diterima. Ini kita saksikan pembacaan penerimaan. Tahun 2023 bertempat di Kota Palopo, KPU Kabupaten Kota telah menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota dari partai politik, partai golongan karya tingkat KPU tingkat Kabupaten Kota. Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU Kabupaten Kota melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Memeriksa waktu pengajuan bakal calon, memeriksa dokumen pengajuan bakal calon, menetapkan status pengajuan bakal calon oleh partai politik, dan 4. Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas. Status pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota Partai Golkar dinyatakan lengkap dan diterima. Adapun data dan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota tertuang dalam formulir model penerimaan pengajuan partai politik (parpol). Demikian berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota tertanda Ketua Abbas Iswan Ismail Surahmat Effendi Samail Ahmad Adiwijaya, masing-masing sebagai anggota, didampingi oleh Sekretaris KPU Kota Palopo Bapak Mansur S. Oke, sudah ya. Bukan Mansur S, Mansur. Jadi baru saja kita mendengarkan pembacaan putusan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Abbas Johan, yang menyebutkan bahwa berkas pengajuan bacalek Partai Golkar Kota Palopo dinyatakan lengkap dan diterima. Ya, mungkin ada yang bisa diwawancarai langsung oleh rekan caleg di lokasi atau mungkin masih belum memungkinkan? Saya masih menunggu proses selesai di ruangan ini. Setelah itu nanti kita akan wawancara dengan Ketua Golkar Kota Palopo. Kita dengarkan dulu sambutan Ketua Golkar Palopo. Dan nomor partai Golkar itu 4 itu bermakna juga luar biasa ternyata. Yang pertama maknanya itu adalah 4 khalifat zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin 4. Kemudian juga 4 alamat angin. Yang 4 akhtar, ya, angin, air, tanah dan api. Yang terakhir 4 pilar di Republik ini: Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi insya Allah nomor 4 ini benar-benar akan menjadi juara 1. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Baik, dalam sekali kajiannya Pak Ketua, Kanda Ketua kita ini. Saya tidak habis berpikir sampai ke sana. Oke, itu ada masukan. Kita persilakan Bawaslu. Pak Sukar dikasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan Pio. Rekan Pio. Siapa ini? Ya. Pio. Ya, Salik. Ya. Sementara proses masih berlangsung oleh media, belum ada yang dapat sempat atau belum dapat kita wawancarai. Ya, tentu kita akan menunggu update terbaru dari Saudara Calik dan tentunya bagaimana informasi terbaru juga dari Kota Palopo. Untuk itu kita akan beralih dulu. Terima kasih atas kerjasamanya rekan Calik. Kita akan beralih ke jurnalis kami yang ada di Kabupaten Wajo. Sudah terhubung bersama kami, Jabal Kubais. Ya, betul saja bahwa saat ini Partai Demokrat Kabupaten Wajo telah melakukan verifikasi berkas dan juga konferensi pers. Berdasarkan hasil tersebut, berkas dari pengajuan caleg Demokrat Kabupaten Wajo saat ini sudah dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Wajo. Dan tentunya pada kesempatan ini mereka sudah berada di luar KPU Kabupaten Wajo dan saat ini akan melakukan perjalanan menuju ke sekretariat mereka. Dan tentunya saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Wajo. Tentu saya akan memberikan sedikit pertanyaan untuk beliau. Yaitu dapil Sapam Parupamana dengan dapil Pelawa Banyak Padu. Mudah-mudahan di 2024 ini dengan caleg yang bacalek kita yang memang sudah di kader dari Demokrat ya bisa mengisi dapil yang kosong ini. Dan ada satu dapil kebetulan Partai Demokrat mendapat kursi di dapil dapil 2 yaitu Solo dengan Banyak Padu. Ya, betul. Kita ingin mengisi semua, minimal kita ingin mengisi semua dapil yang ada. Ada angkanya? Kami tidak bilang target. Saya kira semua partai ada target semua. Tetapi Partai Demokrat juga tentu dalam hal ini kita punya target, tapi itu rahasia. Intinya di sini kita menginginkan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu di 2019. Mungkin rekan-rekan media tahu bahwa di DPR Kabupaten Wajo saat ini ada 5 kursi di sana dengan satu kebetulan ada unsur pimpinan yang kita pegang, yaitu wakil ketua 2. Sehingga tentu dalam hal ini kita menginginkan ada peningkatan minimal ya menjadi ketua DPR. Itu satu. Yang kedua, Partai Demokrat di 2024 ini murni kader yang kita usung. Murni kader. Jadi tidak ada bahwa ada dari partai lain yang tidak ada. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Jadi murni kader kita di tempat. Berarti komposisi calegnya ini murni dari kader Demokrat. Iya. Tidak ada bilang dari partai lain yang kalau keterwakilan kaum milenial banyak ya. Ada dari setiap dapil ada. Setiap dapil ya. Kaum milenial bahkan ada yang lebih dari tahun. Oh, siap. Ini salah satunya dari dapil Panua, dapil Tempe ada, dapil 6 ada, semua ada. Dari dapil yang tua-tua juga sudah ada yang terwakilkan juga. Jadi intinya harapan dari Partai Demokrat mengajak kepada semua masyarakat, Kabupaten Wajo betul-betul menyukseskan pesta demokrasi kita di 2024 ini. Yang pertama adalah di Februari 2024 tentu pemilihan caleg, dan di bulan 11 atau bulan 10 adalah pemilihan bupati dan wakil bupati. Tentu dalam hal ini Partai Demokrat mengajak kepada masyarakat kita di Kabupaten Wajo untuk berpartisipasi
untuk menggunakan hak pilihnya, karena ini menjadi sebuah Wajo ini bagaimana ke depan. Tentu kita menginginkan caleg-caleg yang terpilih ini yang bisa betul-betul mewakili konstituennya. Nah, yang kedua, memilih pemimpin tentu betul-betul yang diinginkan pemimpin yang bisa aman dan yang bisa membangun Wajo ke depan. Ini yang kita harapkan. Jadi kita harapkan betul-betul kepada masyarakat supaya partisipasi dalam pemilihan ini ditingkatkan. Tidak boleh, karena yang kita takutkan jangan sampai caleg-caleg yang nantinya ketiga, Partai Demokrat juga mengajak kepada rekan-rekan bacalek semua mari betul-betul memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat bagaimana memilih yang benar, bukan dengan memilih seseorang dengan money politik atau ini yang kita inginkan. Ada keterwakilan yang betul-betul berjuang untuk Wajo ke depan. Saya kira satu lagi, ini kan di antara parpol yang mendaftar ini semua memiliki target optimis menang. Bagaimana Demokrat melihat dari semangat partai-partai lain tersebut? Tentu dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, saya kira para peserta optimisme menang. Kalau tidak ada optimisme berarti ibaratnya kita KO sebelum bertanding. Saya kira kader-kader Demokrat semua yang ada di sini optimisme untuk menang di masing-masing. Ya, baik Pio, mungkin ada yang mau disampaikan Pio? Rekan Pio? Ya, Pak, seberapa yakin Anda mewakili Partai Demokrat tentunya menjawab pertanyaan jika mungkin ditanyakan oleh masyarakat, seberapa yakin bisa mengalahkan partai-partai lainnya yang ada di Kabupaten Wajo khususnya, Pak? Baik, Mbak. Jadi saya kira kalau Partai Demokrat dari 2009 sampai 2019 ini sudah masyarakat Wajo sudah banyak masyarakat, artinya sudah ada masyarakat di hatinya sudah ada Demokrat. Apalagi dengan adanya lagi ketua partai kami Pak Haye yang milenial energi, tentu dalam hal ini menjadi nilai tambah bagi Partai Demokrat khususnya di Kabupaten Wajo. Ya, rekan Pio mungkin masih ada? Ya, tentu saja. Tentu kan dengan jawaban atau statement dari Bapak selaku perwakilan dari Demokrat ini ada sosok potensial begitu yang menjadi dikenal oleh masyarakat. Nah, tapi seberapa mungkin terkait ini Pak? Mungkin bukan seberapa, tapi kendala yang ditemukan dari Partai Demokrat hingga hari ini seperti apa? Apakah tidak kesusahan mencari caleg? Apakah tidak kesusahan mencari caleg, Pak? Saya kira untuk mencari caleg kami di Partai Demokrat ya tentu dari setiap kendala banyak sebenarnya ya kader-kader kita yang mau masuk, tetapi tentu kan kita tidak inginkan cuma sebagai pelengkap di dalam, ibaratnya cuma betul-betul nama saja yang dianu di situ. Partai Demokrat tidak begitu, kita mencari kader-kader utama, pengurus partai tingkat kecamatan, itulah yang diusung untuk mewakili Partai Demokrat bertarung di setiap dapil. Saya kira begitu ya Mbak ya. Baik, cukup Pio. Cukup, mungkin ada aktivitas yang mau dilanjutkan oleh Bapak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga kepada rekan Jabal. Tapi mungkin sebelum itu apakah ada lagi sosok narasumber yang bisa diwawancari langsung dari Wajo, KPU Wajo? Oke, baik, di mana-mana Anda berada, akan kami di studio. Saat ini saya akan berusaha bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo yang saat ini sedang berada di KPU Kabupaten Wajo. Untuk itu saya akan wawancara langsung dari Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo.
wartawan. Tapi pun, ya. Baik rekan Pio. Rekan Pio. Ya. Halo rekan Pio. Ya, Saudara Jabal. Ini saat ini saya sedang bersama dengan Bawaslu Kabupaten Wajo. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu Pak? Selamat siang. Ya. Ya, selamat siang. Ya, Pak. Kurang jelas. Dengan Bapak siapa? Rafiuddin Rasyid. Bapak Rafiul. Ya, Pak, kita ingin mendengar nih, Bapak selaku bagian dari Bawaslu yang ada di KPU Wajo, Pak, menanggapi detik-detik atau masa terakhir pendaftaran pemilu, khususnya caleg di 2024, ini seperti apa, Pak? Apalagi mungkin beberapa partai belum berdatangan, baru ada beberapa partai. Menanggapi hal ini, Bawaslu dalam hal ini sedikit keteteran atau biasa-biasa saja, Pak? Ya, persoalan internal partai kami tidak tahu, tapi kenyataannya sekarang sudah 9 partai yang mendaftar di KPU. Jadi kami lihat ya jalan dengan baik, lancar, tanpa ada hambatan. Hanya hari-hari pertama itu kemarin, mulai tanggal berapa itu kemarin, masih ada yang belum belum lengkap sehingga ada perbaikan. Tapi sampai detik ini masih alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan. Seperti itu. Ya. Rekan Pio mungkin masih ada pertanyaan? Iya, Pak, tentu masih menunggu ada berapa partai lainnya, Pak, yang sudah konfirmasi. Apakah Anda sendiri mengetahui hal tersebut? Betul ada KPU di saya KPU yang sudah mendaftar beberapa partai. Bisa bantu kami. Ya, Pak. Baik juga, saat ini saya sedang bersama dari bagian KPU Kabupaten Wajo. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, untuk pendaftar ini hari, mulai dari jam 9 sampai malam nanti, yang ada suratnya masuk di kami, konfirmasi suratnya ke kami itu dari PAN, masuk ke Gerindra ke sebenarnya Hanura, tapi konfirmasi jam 5, kembali, jadi dia berada masuk tadi barusan keluar adalah Demokrat. Jadi Hanura sesudah Demokrat itu ada partai Golkar, lalu partai Hanura. Nah, disusul ada partai Perindo tapi belum konfirmasi surat, sama PSI sampai sekarang pengurusnya belum ada ke kami. Jadi kami hanya menunggu sampai jam 23.59 itu saja untuk hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir pendaftaran partai politik, hari terakhir pengajuan partai politik di KPU Kabupaten. Baik, cukup Pio. Akan lebih lanjut, Saudara Jabal, terkait kesiapan dari KPU sendiri, langkah-langkah yang dipersiapkan seperti apa? Mungkin kan tadi statement Bapak Fadlin belum mendapat konfirmasi lebih lanjut dari beberapa parpol begitu. Kemudian langkah yang dilakukan KPU dalam hal ini, apakah melakukan peninjauan lebih lanjut atau membiarkan hal ini, Pak? Ya, kalau langkah kami kalau antisipasi kami hanya menghubungi LO-nya partai politik yang sudah yang ada di Kabupaten Wajo yang belum mendaftar, yang belum mengajukan pengajuan. Jadi itu langkah kami di KPU Kabupaten Wajo adalah melakukan menghubungi LO-nya, tapi yang untuk partai PSI sampai sekarang belum terkonfirmasi sama LO, tinggal itu saja untuk anunya. Untuk Perindo sudah terkonfirmasi, beliau masuk mungkin sekitar jam 19, itu saja konfirmasinya ke saya. Cukup ya. Masih ada pertanyaan nih, Saudara Jabal.
kepada Pak Fadli, Pak. Ini kan terkait pendaftaran terakhir hari ini dan tepatnya pada 23.59 nanti. Tentu saja rekan-rekan KPU akan terus stay di kantor. Apakah ada pembagian shift atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan nih. Untuk KPU ini hari tidak ada pembagian shift. Jadi semua tim, karena kami punya tim, dari tim umum, tim verifikator dan tim dokumentasi yang lain itu sudah full time. Jadi full sampai 23.59 semua tim berada di kantor stay. Oke, ya, siapa semoga tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya hingga malam nanti dan tentunya besar harapan tentunya banyak parpol yang segera berdatangan ya Pak di hari ini. Ya, terima kasih Pak Fadli, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat dan sukses. Ya, rekan Jabal, apakah ada informasi mungkin yang belum sempat disampaikan atau terlewatkan yang mau disampaikan lagi? Baik, rekan Pio, saya pribadi melaporkan langsung dari KPU Kabupaten Wajo. Tentunya hingga hari ini sudah ada 3 partai yang telah melakukan pengajuan berkas dan dari 3 partai tersebut semuanya diterima. Nah, itu dari Partai Amanat Nasional (PAN), disusul Gerindra dan juga dari Demokrat, dan sebentar lagi kita akan menunggu dari kedatangan dari Partai Golkar. Tentu kita akan menunggu. Siap. Tentu kita akan menunggu informasi lebih lanjut dari rekan Jabal terkait bagaimana ya. Apakah ada informasi lain nih? Baik, saat ini sudah ada dari Partai Golkar, dari Partai Hanura yang tentunya saat ini sedang berada di KPU Kabupaten Wajo. Baik, bisa kita lihat Tribuners dan dimanapun Anda berada bahwasanya hari ini Partai Hanura Kabupaten Wajo berada di KPU Kabupaten Wajo untuk melakukan verifikasi berkas mereka. Baik, Tribuners. Bangkit. Hanura, jangan. Hanura, menang. KPU. Ya, bersama KPU kita bahagia. Assalamualaikum. Oke, rekan Pio. Baik, rekan Pio. Di studio. Ya, Jabal mungkin akan menghimpun dulu informasi dari Partai Hanura ya. Ya, tentu kita akan kembali. Ya, tentu kita akan kembali bersama Anda. Siap. Baik, sebentar lagi saya akan melaporkan bagaimana kelanjutan dari Partai Hanura itu sendiri. Saya reporter Tribun Timur Jabal Kubais dari Sengkang melaporkan. Siap. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih kerjasamanya rekan Jabal. Tentu kita akan beralih lagi bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di KPU Makassar yang telah terhubung bersama kami sebelumnya dan saat ini akan melaporkan bagaimana suasana pendaftaran dari Partai Demokrat. Sudah terhubung bersama kami, Saudara Faki. Ya, silakan Saudara Faki mungkin bisa langsung menginfokan bagaimana suasana di lokasi
seperti apa dari Partai Demokrat? Silakan. Baik rekan Vio, siang hari ini Partai Demokrat menjadi partai kedua yang datang di kantor KPU Kota Makassar mendaftarkan 50 nama bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar. Dan saat ini di dalam ruangan terpantau kader Partai Demokrat sudah bertemu, ada Bapak Ketua DPD Partai Demokrat Bapak Adi Rashid Ali yang bertemu dengan Bapak Ketua KPU Kota Makassar Farid Basdi menyetor berkas 50 nama-nama bakal calon anggota legislatif. Tadi sekitar pukul 14.15 rombongan Partai Demokrat tiba di kantor KPU Makassar dengan kemeriahan yang cukup menarik perhatian warga sekitar karena ala-ala supporter sepak bola dengan menggunakan drum, tabuhan drum, kemudian disertai nyanyian dan yel-yel, kader Partai Demokrat tiba di kantor KPU Kota Makassar. Jadi tadi sampai pengendara yang melintas di depan KPU Kota Makassar berhenti sejenak gitu melihat kehebohan dari Partai Demokrat yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya di siang hari ini. Seperti itu rekan Vio. Jadi kan seperti yang dinanti-nantikan dari kemarin-kemarin dan Vio tanyakan juga kepada Saudara Faki, tentu ada kemeriahan atau keunikan yang ditampilkan dari parpol-parpol dan kali ini datangnya dari Demokrat itu sendiri. Ya. Jadi Demokrat mengusung konsep yang berbeda karena sebelum-sebelumnya kalau kita biasanya mengusung konsep lebih dekat kepada kearifan lokal seperti baik adat, kemudian disambut tradisi yang baru, kemudian ada tarian daerah, bahkan ada ibu majelis taklim. Nah, konsep Partai Demokrat sendiri berbeda nih. Partai Demokrat datang ala militan supporter seperti supporter sepak bola ya, yang biasa kita lihat dengan tabuhan drum, dengan yel-yel, dengan ada jenderal lapangannya. Jadi kemeriahan-kemeriahan ala supporter sepak bola ini atmosfernya terasa di KPU Makassar ketika Partai Demokrat datang. Seperti itu rekan Vio. Mungkin Pak Adi Rashid Ali tadi arah datang dengan mobil jeep terbuka membawa bendera kebesaran Demokrat, semakin memeriahkan suasana lah pendaftaran Partai Demokrat di siang hari ini. Seperti itu rekan Vio. Ya, apakah suasana di sana sudah akan konferensi pers, Saudara Faki? Saat ini memang kader Demokrat masih berada di dalam ruangan dan tadi informasi yang dihimpun bahwa KPU sudah menyatakan bahwa berkas pencalonan bacalek dari Partai Demokrat sudah diterima oleh KPU. Seluruh persyaratan mulai dari jumlah kursi 50 yang sudah dipenuhi, dari Dapil 1 9 kursi, Dapil 2 10 kursi, Dapil 3 11 kursi, Dapil 4 10 kursi dan Dapil 5 10 kursi sudah dipenuhi oleh Partai Demokrat. Dan di siang hari ini tadi informasi yang dihimpun juga bahwa keterwakilan perempuan dari setiap dapil dengan angka 30% juga sudah dipenuhi oleh Partai Demokrat. Dengan ini Demokrat menjadi partai ke-10 yang mendaftarkan dan dinyatakan lengkap secara berkas administrasi, baik itu secara fisik maupun yang terlampir dalam aplikasi sistem informasi pencalonan. Dan saat ini sedang berlangsung di dalam ruangan sambutan dari Ketua DPC Partai Demokrat Adi Rashid Ali bertemu dengan Bapak Ketua KPU Farid Basdi. Mungkin sekitar 5 menit lagi para kader Demokrat akan keluar dari ruangan untuk melakukan konferensi pers. Seperti itu rekan Vio. Ya. Saudara Faki, mungkin dari 10 partai yang telah menyerahkan berkas, apakah ada partai yang belum memenuhi caleg-caleg yang sesuai syaratnya? Ya, dari 10 partai semuanya sudah mengumpulkan berkas secara lengkap. Sebelumnya memang ada momen di mana
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mendaftar di hari Senin tanggal 8 bulan Mei 2023 Senin lalu yang datang, namun pada saat datang saat itu PKS berkasnya harus dikembalikan karena belum lengkap terkait dengan pengisian bakal calon legislatifnya dan juga berkas-berkas yang dibutuhkan di aplikasi Silon. Namun dengan cepat PKS sudah memenuhi kembali berkas-berkasnya di hari Sabtu kemarin. Nah, kemarin sekitar pukul 8 pagi, sekitar pukul 10 pagi, Partai Keadilan Sejahtera datang, Bapak Ketua DPD Anwar Farouk datang dan melengkapi berkas dan akhirnya berkas PKS sudah diterima. Jadi dari 10 partai yang sudah datang, semuanya sudah diterima berkasnya oleh KPU Kota Makassar dan seperti itu rekan Tio. Ya. Ya, rekan Faki, mungkin kita sembari menunggu suasana konferensi pers, tentu kita akan menyaksikan terlebih dahulu video-video atau dokumentasi yang telah dikirimkan dari para jurnalis Tribun Timur. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya, Saudara Faki. Kak, itu ada Mika. Kak Naimi ketuanya. Ya. Ya, tentu kita akan kembali menyaksikan konferensi pers dari Partai Demokrat yang ada di KPU Makassar. Silakan, Saudara Faki. Tidak rumbang. Ayo. Oke. Kita yel dulu ya. Ada satu lagi saya sampaikan. Oke. Kita mulai ya. Demokrat. Satu kali lagi biar keras. Demokrat. 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 Terakhir, kalau saya katakan Anies Baswedan, semua menjawab presidenku. Kalau saya katakan Demokrat, jawabannya pilihan rakyat. Oke, setuju? Setuju. Anies Baswedan. Demokrat. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurlah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan Bacalek, pengurus DPC Demokrat Kota Makassar, para insan pers, rekan-rekan media yang senantiasa menunggu kami di KPU Kota Makassar ini. Alhamdulillah baru saja kita mengajukan berkas calon bakal caleg legislatif DPRD Kota Makassar. Baru saja kami diterima oleh KPU Kota Makassar dan sudah dinyatakan sah lengkap 100%. Tentu ini tidak terlepas dari kerja-kerja kami, kerja-kerja LO. Terima kasih LO, terima kasih semua para tim admin yang memang senantiasa berhari-hari sampai subuh kita selalu membenahi apa yang menjadi kebutuhan pada saat pendaftaran. Itu yang pertama. Kedua, kami menyampaikan bahwa insya Allah ini adalah hari yang sejarah. Kenapa saya katakan sejarah? Karena kita mendaftar di tanggal 14. Tanggal 14 itu adalah nomor Partai Demokrat. Dan kita mendaftar di pukul 14, yaitu jam 2 siang. Jadi mudah-mudahan ini tanda-tanda kemenangan. Tanda-tanda kemenangan buat Partai Demokrat Kota Makassar. Dan tanggal 14 juga adalah tanggal pencoblosan yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia Raya. Sekali lagi, semoga ini menjadi spirit, menjadi kebanggaan, menjadi kekuatan untuk kita semua. Insya Allah, Demokrat selalu bersama rakyat. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada insan pers. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Nyalek lagi ya Pak Ketua ya.
petahana di DPRD. Ya, petahana tetap nyalek ya. Semua petahana incumbent ya. Incumbent itu tetap nyalek di DPRD Kota Makassar. Alhamdulillah itu kita semua jadikan pemetaan dan hampir setiap dapil semua kita sudah bisa melakukan survei dan meraih kursi, 2 kursi minimal. Terima kasih. Kalau komposisi DCS apakah masih berpeluang berubah Pak? DCS itu namanya saja DCS, daftar caleg sementara. Semua bisa berubah. Semua bisa berubah, tapi perubahan itu tentu ada hal-hal yang teknis sampai bisa ada perubahan. Namanya DCS, kan menuju DCT, DCS dulu. Nah, nanti kalau DCT sudah tidak bisa berubah. Nah, kira-kira begitu. Nah, masih ada berapa bulan untuk kita meramu semua komposisi yang ada di setiap dapil. Ya, ada naik kelas. Sementara ini ada Ibu Fatma Wahyudin. Ini ada samping kiri saya, Ibu Fatma Wahyudin. Dia adalah Sekretaris Demokrat Kota Makassar. Dan insya Allah akan terpilih dan dilantik sebagai DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah ya, sebagai ketua, sebagai driver, sebagai nakoda, saya harus mengawal kapal ini agar tidak limbung, tidak kemana-mana. Insya Allah tidak oleng. Saya akan bersama saya, ketua bersama pengurus caleg, insya Allah akan menuju kemenangan nanti. Ya, masih ada tahapan nanti, jadi harus legislatif dulu kita selesaikan, baru eksekutif. Target kursi tentu kita yang mau terbaik, kita target 10 ya. Target, kalau semua orang bicara target, tapi insya Allah kita akan meraih yang terbaik di Kota Makassar. Yang terbaik itu tentu proporsional ya, kita melihat pemetaan. Ya, ya, insya Allah kalau Allah meridhoi perjuangan kita, memberi berkah perjuangan kita, insya Allah kita bisa memenangkan dan kita kembali menuju menjadi Ketua DPRD Kota Makassar. Amin ya. Ketua, Pak Ade, apakah komposisi sekarang ini yang ada caleg-caleg kita itu bisa mengangkat suara kursi dari Demokrat sendiri di parlemen? Iya, sangat-sangat potensial. Ini kami punya caleg ini bukan kaleng-kaleng, ya. Calon legislatif DPRD Kota Makassar bukan kaleng-kaleng. Ingin saya katakan dari segi bibit, bebet, bobot, kami sudah prepare semua. Ibarat mobil gas full, full, bensinnya full, semua full. Makassar juara. Amin. Bismillah. Ada lagi mungkin cukup ya. Baik, makasih sekali lagi rekan-rekan media. Terima kasih KPU Kota Makassar. Terima kasih di tempat ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan Vio. Ya. Ya, rekan Faki, mungkin itulah tadi konferensi pers yang bisa diberikan dari Partai Demokrat ya, yang ada di KPU Makassar. Ya, rekan Vio. Jadi itulah tadi mungkin sedikit. Tapi ini dengan dia naik, sisa Ray justru membuat para calon-calon legislatif ini banyak yang mendapat di dapil 2. Saking banyak itu kami harus menyortir 3 nama karena banyak yang jadi Ibu Fatma naik provinsi justru banyak yang ingin mendapat. Demokrat nggak takut kehilangan kursi di sana Kami sudah hitung Ibu Fatma naik itu sama seperti dia tetap karena dia akan coblos Ibu Fatma provinsi dan akan coblos Partai Demokrat, partainya bukan orang. Jadi mencoblos Ibu Fatma, mencoblos partainya yang kota. Jadi itu penekanan kami. Jadi Ibu Fatma dicoblos, tapi yang kotanya juga dicoblos. Kurang lebih kalau bisa dapat 6 ribuan di dapil 2, 7 ribu, ya itu pun juga yang mencoblos partai. Jadi sebenarnya kenaikan Ibu Fatma tidak terlalu khawatir buat kami. Justru kami bisa menambah kekuatan dari caleg-caleg lain.
Terima kasih ya. Ya baik, rekan Vio, itulah tadi sedikit yang disampaikan juga oleh Ketua DPC Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyidani. Seperti itulah Tribuners. Ya, oke, terima kasih atas kerjasama dari rekan Fakim Tias yang tentunya kita akan mendengar lagi update terbaru dari Anda yang ada di KPU Makassar. Selamat bekerja dan sehat sukses selalu. Ya, kepada Tribuners juga kami sampaikan terima kasih karena telah menyaksikan program Breaking News ini dari awal hingga saat ini. Tentunya jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili para jurnalis dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.